Selamat datang di channel Ramlan Ramadan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan ini yang akan Anda dengarkan, buku berjudul The Hero, penulis Rhonda Byrne. Selamat mendengarkan. Pengantar. Buku ini tentang sebuah cerita. Ini adalah kisah yang mengubah hidup saya, dan sepanjang sejarah telah mengubah kehidupan banyak manusia lainnya. Kisah ini telah diceritakan sejak awal waktu. Itu telah muncul dalam bentuk yang berbeda di setiap budaya dan negara di dunia, tetapi esensi ceritanya selalu tetap sama. Ceritanya tentang seorang pahlawan yang melakukan perjalanan berani di planet bumi. Pengaturan planet bumi sangat indah, dipenuhi dengan lautan luas, gunung, hutan, garis pantai yang mempesona, dataran yang luas, dan hewan dan makhluk yang spektakuler dari segala jenis, dan bersama dengan keindahan alam adalah semua kegembiraan yang dialami oleh manusia yang menghuninya. Tapi seperti yang ditemukan sang pahlawan, hidup juga sangat menantang bagi manusia di bumi. Pertumbuhan itu menyakitkan, dari masa kanak-kanak hingga remaja, dewasa, dan akhirnya menjadi tua, dan ada pengalaman penderitaan fisik, kemiskinan, dan kesedihan, dan akhirnya kematian bagi semua orang. Ada suka dan duka di planet bumi karena dunia yang indah ini adalah dunia dualitas, dunia yang berlawanan. Ada sisi yang berlawanan dari segala sesuatu. Ada terang dan ada kegelapan, dekat dan jauh, atas dan bawah, kiri dan kanan, panas dan dingin, dan kebalikan ini dialami di setiap tingkat kehidupan. Ada teman dan musuh, jatuh cinta dan putus cinta, keamanan dan ketidakpastian, kekayaan dan kemiskinan, kebahagiaan dan keputusasaan, dan dalam setiap manusia ada kualitas positif dan negatif. Di planet bumi, semuanya memiliki kebalikannya. Dan dunia ini dengan potensi yang sama untuk kegembiraan besar, cinta besar, tantangan besar, dan penderitaan besar yang ingin Anda datangi. Andalah yang ingin datang ke sini dan merasakan petualangan hidup di tempat yang begitu indah namun menantang. Andalah yang bertekad bahwa tidak ada kesulitan yang begitu besar yang akan menghentikan Anda dari menemukan pahlawan di dalam diri Anda. Andalah yang ingin mengambil perjalanan pahlawan, karena Anda adalah pahlawan dari cerita ini. Anda tidak dibiarkan tanpa perlengkapan saat melakukan perjalanan pahlawan. Anda dilahirkan dengan kemampuan yang sangat kuat di dalam diri Anda yang akan memungkinkan Anda untuk mewujudkan impian Anda dan mengatasi setiap cobaan, rintangan, dan tantangan yang akan Anda hadapi. Tetapi karena terlahir di dunia material planet bumi yang terbatas, pikiran dan kesadaran Anda juga menjadi terbatas, yang berarti Anda tidak akan mengingat sifat sejati Anda, dan Anda tidak akan mengingat kemampuan yang kuat di dalam diri Anda. Anda harus menemukannya sendiri. Hanya dengan menyelesaikan perjalanan pahlawan dan membiarkan kualitas manusia tertinggi Anda muncul di dalam diri Anda akhirnya akan menjadi pahlawan. Dan kemudian tujuan baru akan mengambil alih hati Anda, untuk membantu mereka yang memulai perjalanan pahlawan mereka sendiri, dengan semua yang Anda temukan di jalan. Orang-orang yang akan Anda temui telah melakukan perjalanan pahlawan mereka. Mereka berkumpul dari seluruh dunia untuk berbagi cerita dan semua yang mereka alami untuk membantu Anda memulai perjalanan pahlawan Anda sendiri. Liz Murray, dari Amerika Serikat. Liz Murray lahir dari orang tua pecandu narkoba dan dibesarkan dalam kemiskinan di New York City. Setelah ibunya meninggal dan ayahnya pergi ke tempat penampungan ketika Liz masih remaja, dia mendapati dirinya kehilangan tempat tinggal. Liz belum menyelesaikan sekolah, sedang tidur di tangga, dan mengutil makanan untuk bertahan hidup, tetapi pada saat itulah mimpi lahir dalam dirinya untuk kuliah di Universitas Harvard. 4 tahun kemudian Liz memenuhi mimpinya, dan melalui berbagi kisahnya, dia menjadi penulis buku terlaris dan salah satu pembicara motivasi paling dicari di dunia. G.M. Rao, dari India. G.M. Rao dibesarkan di sebuah desa kecil di India tanpa listrik dan telepon, di mana penduduk harus mengantre untuk mendapatkan kuota pasokan mereka. Meskipun gagal dalam ujian pertamanya di SMP, Tuan Rao ingin berbisnis sehingga suatu hari dia bisa menetap dengan bisnis kecil dan rumah yang bagus. Untungnya, dia juga tetap sangat terbuka terhadap peluang yang datang padanya. Dari bisnis awalnya berupa pabrik goni, Mr. Rao secara bertahap mengembangkan bisnisnya hingga saat ini kerajaan besarnya meliputi pembangkit listrik, pengembangan bandara dan jalan raya, serta pengembangan kota. Laird Hamilton, dari Amerika Serikat. Laird Hamilton tumbuh dalam keluarga broken home di Hawaii. Merasa dikucilkan dan didiskriminasi dan menyadari bahwa dia harus tumbuh dengan cepat, dia mulai membuktikan dirinya sebagai peselancar dan pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi peselancar sebelumnya. Petualangannya yang ekstrim di dalam dan di luar air menyebabkan banyak cedera serius, patah tulang, dan tersesat di laut dalam banyak kesempatan. Namun Laird Hamilton masih mewujudkan mimpinya untuk menembus batas dari apa yang mungkin dan kemudian menjadi salah satu peselancar ombak besar terbesar yang pernah ada di dunia.
Anastasia Soare, dari Rumania. Anastasia Soare dan keluarga mudanya melarikan diri dari Rumania komunis pada puncak Perang Dingin, mencari kehidupan yang lebih baik. Dia tiba di Los Angeles tanpa uang atau kemampuan berbahasa Inggris dan bekerja 14 jam sehari di sebuah salon kecantikan. Ketika Anastasia menyadari bahwa tidak ada yang akan berubah dalam hidupnya sampai dia mengubah apa yang dia lakukan, dia memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri di Beverly Hills. Anastasia mengalami kesuksesan instan dengan metode uniknya membentuk alis, dan selama bertahun-tahun telah mengubah seni membentuk alis menjadi kerajaan nasional dan global. Paul Orfalea, dari Amerika Serikat. Paul Orfalea berjuang selama tahun-tahun sekolahnya dengan disleksia parah dan ADHD. Meski pada dasarnya tidak bisa membaca, Paul berambisi membangun perusahaan yang lebih besar dari IBM. Untuk mengatasi tantangan keaksaraannya, Paul mengembangkan rasa pengamatan yang tajam, dan ketika berdiri dalam antrean suatu hari keterampilan ini memungkinkan Paul untuk melihat kebutuhan untuk pencetakan dan fotokopi yang murah. Dari satu ide itu, lahirlah Kinko, yang akhirnya tumbuh menjadi perusahaan fotokopi bernilai miliaran dolar. Peter Burwas, dari Kanada. Peter Burwas adalah pemain hoki es muda ketika tabrakan hebat membuatnya terbaring di atas es dengan tubuh bagian bawah lumpuh. Dia bersumpah bahwa jika dia menjauh dari itu, dia akan menyerah hoki selamanya. Sesuai dengan kata-katanya, ketika dia mampu berdiri 1 jam kemudian, Peter mengemasi tasnya dan mulai menjadi pemain tenis profesional. Meskipun dia tidak pernah menjadi pemain tenis papan atas, Peter kemudian menjadi salah satu pelatih tenis paling dihormati sepanjang masa dan membangun perusahaan manajemen tenis terbesar di dunia. Mastin Kipp, dari Amerika Serikat. Mastin Kipp memiliki dunia di kakinya sebagai salah satu eksekutif junior termuda di industri musik Los Angeles. Tapi kebiasaan narkoba dan alkohol yang meningkat akhirnya menyebabkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Mastin dipecat. Setelah kehilangan segalanya secara materi tetapi mendapatkan kebijaksanaan, Mastin mulai menemukan kembali dirinya sendiri, dan sejak itu menjadi blogger dan penulis yang menginspirasi melalui situs web, email, dan akun Twitternya yang berkembang pesat, The Daily Love. Pete Carroll, dari Amerika Serikat. Pete Carroll bermimpi hanya melakukan satu hal dalam hidupnya, bermain olahraga dan memiliki karir bermain secara profesional. Tapi mimpi itu terpotong ketika dia gagal masuk kelas di National Football League. Itu membuat Pete tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengan keterampilan atau hidupnya, sampai dia menyadari bahwa mimpinya masih bisa menjadi kenyataan, tetapi dengan cara yang tidak pernah dia pikirkan. Pete menjadi pelatih sepak bola, dan meskipun perjalanan pembinaan profesionalnya penuh dengan pasang surut, ia muncul untuk menjadi salah satu pelatih sepak bola Amerika paling inspiratif sepanjang masa, dan baru-baru ini dianugerahi pelatih NFC tahun Seattle Seahawks. Michael Acton Smith, dari Inggris. Setelah lulus universitas, Michael Acton Smith mendapati dirinya hampir tidak bisa bekerja. Dia memutuskan untuk berbisnis, tetapi tidak dapat mengumpulkan dana dari bank, jadi ibunya meminjamkannya 1.000 pound. Beberapa perusahaan gagal kemudian, dia berada di ambang kebangkrutan, tetapi Michael tahu tanpa ragu ide terbarunya adalah sesuatu yang sangat istimewa. Benar saja, Monster Mosi mengambil alih Inggris, dan menjadi fenomena global dalam hiburan anak-anak. Lynn Beachley, dari Australia. Ibu Lynn Beachley meninggal secara tragis ketika dia baru berusia 7 tahun. Tidak lama kemudian, Lynn menemukan dia telah diadopsi sebagai bayi. Lynn mengatasi perasaan kehilangan dan pengabaiannya dengan menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri yang akan membuktikan nilainya bagi dunia, menjadi peselancar juara dunia. Lynn Beachley mencapai tujuannya, memenangkan gelar dunia tidak hanya sekali tetapi rekor 7 kali, menjadikannya peselancar wanita terhebat di dunia. John Paul DeJoria, dari Amerika Serikat. John Paul DeJoria dan saudaranya menghabiskan 4,5 tahun masa kecil mereka di panti asuhan karena ibu mereka yang sakit tidak dapat bekerja dan merawat mereka pada saat yang bersamaan. Mereka berdua berakhir di geng jalanan anak-anak di Los Angeles Timur, dan seorang guru sekolah menengah memperkirakan John Paul tidak akan pernah berarti apa-apa. Ketika John Paul berusia 20-an dan dia dan putranya yang masih bayi tinggal di dalam mobil dan John Paul sedang mengumpulkan botol untuk bertahan hidup, sepertinya prediksi itu menjadi kenyataan. Tetapi John Paul bertekad untuk membuat sesuatu dalam hidupnya. Setelah dipecat 3 kali berturut-turut, John Paul bermitra dengan Paul Mitchell, dan hanya dengan $700 mereka memulai perusahaan produk rambut mereka sendiri. John Paul Mitchell Systems akan terus memperoleh pendapatan lebih dari $1 miliar per tahun. Peter Foyo, dari Amerika Serikat. Peter Foyo adalah anak dari imigran pekerja keras ke Amerika Serikat.
Sebagai seorang anak, ia memimpikannya masa depan teknologi di mana kota-kota menggunakan tenaga surya dan telepon dapat bergerak. Ketika dewasa, dia bermimpi memiliki bisnis yang begitu besar dan sukses sehingga dia akan menjadi eksekutif terbaik di Amerika Latin. Siapapun akan mengatakan ini adalah mimpi yang mustahil, tetapi Peter mewujudkan mimpinya ketika dia menjadi presiden raksasa telekomunikasi Nextel Communication Meksiko pada usia 33 tahun. Adapun saya dilahirkan dalam keluarga kelas pekerja yang sederhana di Australia. Saya tidak memiliki cita-cita besar di tahun-tahun awal saya karena saya tidak berpikir mimpi besar itu mungkin bagi saya. Namun pada tahun 2004, hidup saya berubah selamanya ketika saya menemukan sebuah rahasia, dan sebuah mimpi besar mengambil alih saya untuk membagikan rahasia yang telah saya temukan kepada dunia. Pada tahun 2006, film dan buku The Secret dirilis, dan mereka menyapu dunia, mencapai puluhan juta orang. Jika Anda seperti saya dulu dan Anda tidak pernah mempertimbangkan untuk memiliki mimpi besar karena Anda tidak berpikir itu bisa terjadi, ketahuilah bahwa dalam perjalanan yang akan Anda tempuh, Anda akan menemukan semua yang Anda butuhkan untuk mewujudkan impian Anda, betapapun mustahilnya mereka mungkin tampak menjadi kenyataan. Ini adalah cerita Anda. Ini adalah tujuan Anda. Inilah mengapa Anda berada di sini di planet bumi, untuk melakukan perjalanan pahlawan dan menemukan pahlawan di dalam diri Anda. Dengan kebijaksanaan tak ternilai yang akan Anda terima, dan dipersenjatai dengan kemampuan Anda yang kuat, Anda akan dapat memenuhi impian Anda dan menemukan kebahagiaan sejati dan abadi yang kita semua cari dengan putus asa. Tidak peduli di mana Anda berada dalam hidup Anda, tidak peduli berapa usia Anda, tidak ada kata terlambat untuk mengejar impian Anda. Bagian 1, Mimpi. Panggilan untuk petualangan. Melawan semua kemungkinan. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam kehidupan yang sempurna. Jika ya, Anda tidak akan memiliki apapun untuk diperjuangkan, dan Anda tidak akan memiliki keinginan untuk menciptakan sesuatu dengan hidup Anda. Anda tidak akan memiliki mimpi sama sekali. Dalam keadaan apapun Anda dilahirkan, kehidupan keluarga dan pendidikan apapun yang Anda miliki atau tidak, Anda datang ke sini untuk mewujudkan impian Anda, dan dimanapun Anda berada sekarang, Anda dilengkapi dengan semua yang Anda butuhkan untuk melakukannya. Anastasia Soare, pendiri, Anastasia Beverly Hills. Saya memulai dari nol. Saya benar-benar memulai dari nol. Kami tidak punya uang. Saya tidak berbicara bahasa. Saya tidak tahu bagaimana negara barat bekerja, mentalitas, sistem keuangan. Saya bahkan tidak tahu cara menulis cek, karena kami tidak memilikinya di Rumania. Saya mulai benar-benar belajar alfabet. Paul Orvalea, pendiri, Kinkos. Tidak banyak anak yang berhasil gagal di kelas 2, tetapi saya berhasil. Saya tidak bisa belajar alfabet, saya tidak bisa membaca. Saya selalu dalam kesulitan. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Aku hanya sangat impulsif. Saya akhirnya dikeluarkan dari sekolah menengah pada usia 16 tahun. Semakin keras keadaan dalam hidup kita dan semakin banyak peluang yang ditumpuk melawan kita, seringkali semakin menjadi katalis keadaan itu dalam mendorong kita untuk menemukan impian kita. Peter Foyo, Presiden, Komunikasi Nextel Meksiko. Orang tua saya adalah imigran ke Amerika Serikat, dan kami mulai tanpa apa-apa. Saya ingat memiliki celana saya di atas pergelangan kaki saya. Ayah saya adalah seorang jenderal di negara asalnya, dan ketika dia sampai di Amerika Serikat, dia akhirnya menjadi penyapu cerobong asap. Laird Hamilton, surfer gelombang besar. Saya tumbuh di lingkungan yang tegang secara rasial yang membuat orang membenci saya karena bagaimana saya dilahirkan. Saya memiliki semua kekurangan yang diperlukan untuk sukses. Larry Ellison, salah satu pendiri Oracle Corporation. John Paul DeJoria, pendiri, John Paul Mitchell Systems. Saya berusia 23 tahun, dan putra saya berusia 2,5 tahun, dan istri saya saat itu telah pergi. Sewa kami tidak dibayar selama 3 bulan, jadi mereka mengusir kami. Kami akhirnya tidur di dalam mobil. Cara kami bertahan adalah kami berkeliling mengumpulkan botol soda dan menguangkannya. Dari keadaan ini sebagai orang dewasa muda, sulit untuk percaya bahwa John Paul DeJoria kemudian menciptakan perusahaan produk rambut yang sangat sukses, John Paul Mitchell Systems. John Paul menciptakan kehidupan untuk dirinya sendiri yang tidak dapat dikenali dari kehidupan yang dia mulai, dan dia melakukannya dengan menggunakan kualitas yang Anda miliki di dalam diri Anda sekarang. GM Rao, engineer mesin, pendiri GMR Group. Saya mulai dengan basis nol. Desa saya kecil, hanya 5.000 orang. Tidak ada telepon dan tidak ada listrik. Kami memiliki 1 botol air es yang akan kami bagikan, dan kami harus mengantre untuk mendapatkan kuota gula dan susu untuk bulan itu.
Apakah Anda lahir di India, Australia, Amerika Serikat, Prancis, atau Singapura? Keadaan awal Anda tidak menentukan jenis kehidupan yang akan Anda jalani. Tidak ada satupun kekuatan atau kualitas manusia yang Anda lewatkan untuk memenuhi impian Anda. Anda memiliki segalanya di dalam diri Anda untuk menjadi atau melakukan apapun yang Anda inginkan, bahkan jika kemungkinan tampaknya bertentangan dengan Anda. Pete Carroll, pelatih NFL, Seattle Seahawks. Setelah saya selesai bermain sepak bola di perguruan tinggi, saya mencoba tim NFL dan kemudian tim Liga Sepak Bola Dunia. Tetapi ketika saya dipotong untuk terakhir kalinya, saya benar-benar terkejut. Saya tidak punya arah, karena semua yang saya lihat adalah tentang bermain. Saya tiba-tiba dihadapkan dengan, apa sekarang? Setelah menderita cedera yang mengancam jiwa sebagai pemain hoki es, Peter Burwas melanjutkan tur bermain tenis, meskipun dia tidak memiliki peringkat tenis profesional atau kesuksesan turnamen. Tanpa uang, ia bertahan hidup sebagian besar dengan sebotol selai kacang dan stik roti berumur 2 hari, yang ia bagi menjadi beberapa bagian untuk bertahan selama 5 hari. Setelah 7 tahun di sirkuit tenis, Peter terpaksa pensiun, dan sekali lagi dia menemukan dirinya dalam situasi di mana peluangnya untuk sukses tampaknya kecil sekali. Peter Burwas, pelatih tenis, pendiri Peter Burwas International. Ketika tiba saatnya untuk membentuk perusahaan manajemen tenis kami, ada 16 perusahaan lain yang melakukan hal yang sama. Saya memiliki paling sedikit uang, dukungan finansial, dan kredibilitas tenis. Kami tidak memiliki kursi di kantor, jadi kami mengadakan pertemuan di lantai selama beberapa tahun pertama. Bukan kondisi dunia luar yang menentukan tercapai atau tidaknya impian Anda. Bukan seberapa banyak uang yang Anda miliki, seberapa berpendidikan Anda, siapa yang Anda kenal, atau bahkan seberapa banyak pengalaman yang Anda miliki. Ini adalah penemuan kemampuan yang Anda miliki di dalam diri Anda dan mengetahui bagaimana menggunakannya untuk mengatasi setiap rintangan yang Anda temui di dunia luar. Itulah yang dilakukan setiap orang sukses, dan Anda juga bisa melakukannya. Michael Acton Smith, pendiri Permen Pikiran. Saya punya teman, Tom, yang saya temui di universitas, dan kami memutuskan untuk mendirikan bisnis bersama. Kami tidak punya banyak uang, pada kenyataannya, kami memiliki hutang dari universitas. Kami mendapat uang untuk menjalankan bisnis setelah kami melihat iklan di surat kabar yang meminta orang-orang untuk menjual tubuh mereka pada ilmu kedokteran dengan mengambil bagian dalam tes narkoba untuk obat anti migrain baru. Kami melakukan itu dan masing-masing dibayar 400 pound. Ibuku ketakutan. Saya pikir itu adalah salah satu alasan mengapa dia sangat mendukung. Dia memberi kami 1000 pound masing-masing, dan orang tua Tom mengizinkan kami menggunakan loteng mereka. 10 tahun yang lalu saya baik-baik saja dalam hidup saya, menaiki tangga kesuksesan di industri televisi, dan kemudian tiba-tiba satu demi satu keadaan yang menghancurkan terjadi, dan dalam beberapa bulan seluruh hidup saya runtuh di sekitar saya. Saya jatuh dalam keputusasaan, tetapi pada saat inilah saya menemukan rahasia yang pada akhirnya akan menjadi film dan buku pertama saya. Bahkan ketika seluruh hidup Anda tampaknya telah terbakar habis, dari abu datang kehidupan baru. Mastin Kipp, penulis inspirasi, pendiri Cinta Harian. Ketika saya pertama kali datang ke Hollywood, saya ingin menjadi manajer musik. Itu tidak benar-benar berhasil, Hollywood tidak dikenal sebagai lingkungan yang paling penuh kasih. Saya mulai menyalahgunakan narkoba dan alkohol, dan saya mencapai titik terendah. Dalam 1 minggu investor saya menarik diri, mitra bisnis saya dan saya putus. Teman sekamar saya memberi saya pemberitahuan 3 hari, saya menderita asam urat di kaki saya, punggung bawah saya keluar, dan gadis yang saya temui, dia dan saya putus. Secara harfiah, hidup saya berantakan dalam 1 minggu. Itu memulai perjalanan yang sangat panjang dan menyakitkan yang saya sangat bersyukur telah saya jalani tetapi tidak pernah ingin melakukannya lagi. Pada saat itu saya merasa seperti berada dalam badai, dan kemudian saya menyadari bagaimana jika itu adalah badai ilahi. Liz Murray, lulusan Harvard, penulis dan pembicara. Saya melewati periode waktu di mana saya memiliki sesuatu, dan kemudian saya tiba-tiba tidak memiliki sesuatu yang nyata. Ibuku meninggal, ayahku terasing dan tinggal di tempat penampungan ini, dan pamanku, yang mungkin adalah malaikat terbesar dalam hidupku, meninggal tiba-tiba. Saya akhirnya menjadi tunawisma. Segala sesuatu yang ada tiba-tiba tidak ada. Saya ingat merasa seperti, jika hidup bisa berubah menjadi lebih buruk mungkin hidup bisa berubah menjadi lebih baik, karena jelas hidup bisa berubah dengan sangat cepat. Keadaan hidup bisa sangat sulit, seperti halnya bagi Liz Murray, tetapi keadaan itulah yang memberi Liz hasrat membara yang membawanya keluar dari jalanan New York City untuk kuliah di Universitas Harvard.
Ketika Anda menemukan keinginan membara untuk menjadi atau melakukan sesuatu, Anda telah menemukan kekuatan yang kuat yang dapat menembus keadaan dan keterbatasan yang tampaknya mustahil. Dengan mewujudkan impian Anda akan menyadari kehebatan dalam diri Anda. Kebesaran tidak dilahirkan dengan sendok perak di mulut Anda. Mengikuti impian Anda dan mewujudkan pahlawan dalam diri Anda adalah kehebatan. Panggilan Anda. Setiap orang yang pernah dilahirkan atau akan dilahirkan datang dengan beberapa bakat atau kemampuan yang unik. Hal khusus tentang Anda inilah yang menjadi panggilan Anda. Meskipun tidak ada manusia yang dilahirkan tanpanya, banyak yang akan menjalani hidup mereka tanpa menemukan atau menjalani panggilan mereka. Panggilan Anda adalah sesuatu yang menggerakkan Anda tidak seperti hal lain dalam hidup. Itu adalah sesuatu yang membuat Anda tertarik, sesuatu yang Anda sukai, dan itu memenuhi Anda dengan sukacita dan membuat hati Anda berkobar ketika Anda melakukannya. Panggilan khusus Anda mungkin berupa hasrat membara untuk mencapai sesuatu dalam bisnis, olahraga, pekerjaan, atau karir Anda. Bahkan mungkin hobi Anda. Hobi bisa menjadi petunjuk untuk panggilan Anda, karena itu adalah sesuatu yang Anda sukai dan Anda meluangkan waktu untuk mengejarnya. Banyak hobi orang telah berubah menjadi mimpi besar yang menjadi perusahaan besar. Michael Acton Smith, hal yang selalu saya sukai sejak kecil adalah permainan. Saya suka bermain. Saya pikir itu adalah bagian yang sangat penting dari menjadi manusia. Jadi impian besar saya adalah menjalankan perusahaan game, mendesain game, dan menghibur orang. Pete Carroll. Meskipun saya telah melatih sejak saya berusia 13 tahun di kamp dan hal-hal seperti itu, saya tidak pernah menghubungkannya dengan sesuatu yang akan saya lakukan. Ketika saya kembali ke sekolah pasca sarjana, saya adalah seorang pelatih di University of the Pacific, dan saat itulah saya melangkah mundur dan berpikir, yah, ini adalah sesuatu yang bisa saya lakukan yang hampir mirip dengan bermain sepak bola. Dan disitulah saya benar-benar membuat langkah pertama saya menuju pembinaan. Panggilan Anda mungkin adalah sesuatu yang Anda impikan atau lakukan yang Anda pikir tidak akan pernah terjadi untuk Anda, tetapi ketika Anda berpikir untuk melakukan hal tertentu dan menjalani kehidupan itu, Anda dipenuhi dengan perasaan bahagia dan kepuasan yang luar biasa. Dan tidak peduli betapa mustahilnya mimpi itu, Anda dipanggil untuk mengikutinya. Liz Murray. Saya akan tidur sendiri di lorong di New York City. Saya mengutil Oreo dan biskuit, dan saya akan tidur dengan kepala di tas buku saya. Di tas buku saya memiliki semua yang saya miliki, jurnal saya, pakaian saya, dan foto ibu saya, yang saya bawa kemana-mana. Dengan kepala tertunduk di tas buku itu, tidur di lorong itu, saya akan memimpikannya kehidupan yang lebih baik. Dan saya memiliki perasaan mendalam di dalam diri saya bahwa saya dimaksudkan untuk melampaui apapun ini, tidak hanya untuk tujuan memiliki kehidupan yang lebih baik, tetapi untuk membuat kehidupan orang lain lebih baik. Apakah Anda dapat mengingatnya atau tidak? Anda telah menerima panggilan itu beberapa kali dalam hidup Anda. Anda mungkin telah menerimanya sebagai seorang anak ketika Anda benar-benar tahu apa yang Anda inginkan ketika Anda dewasa. Tetapi kemudian masyarakat atau orang tua dan guru yang bermaksud baik memengaruhi kita dengan pilihan terbatas tentang apa yang dapat atau tidak dapat kita lakukan, dan kita menutup panggilan dan impian kita. Peter Foyo. Sejak saya masih kecil, saya memimpikannya ide-ide yang sangat besar. Jauh sebelum telepon nirkabel, saya memimpikannya betapa rapinya memiliki telepon di tangan saya yang tidak memiliki kabel yang terpasang. Bukankah luar biasa jika saya bisa memasukkan kartu ke dalam pompa bensin dan memompa bensin saya? Bukankah luar biasa jika kita bisa menjalankan kota dari matahari? Saya memiliki visi untuk menciptakan perusahaan hebat ini, menghasilkan banyak uang, dan menjadi eksekutif terbaik di Amerika Latin. Anda mungkin telah menerima panggilan itu pada saat yang tampak seperti momen sehari-hari, melalui sesuatu yang Anda lihat, baca, atau dengar. Tiba-tiba sesuatu menghantam Anda seperti sambaran petir, dan momen biasa menjadi momen yang menentukan dalam hidup Anda. G.M. Rao, guru matematika saya di sekolah mengatakan bahwa setiap kehidupan memiliki tujuan dan kita harus bekerja untuk mewujudkannya karena itu akan menjadi pencapaian yang nyata. Ini memicu hasrat membara dalam diri saya untuk mencari panggilan saya dan bekerja untuk mencapainya. Laird Hamilton. Ayah saya meninggalkan ibu saya ketika saya masih sangat muda, dan saya harus menjadi pria kecil sejak dini. Itu memaksa saya untuk benar-benar membuat keputusan sadar bahwa saya ingin menjadi sesuatu. Dari situasi kehidupan yang menantang, hasrat membara muncul dalam diri Laird Hamilton untuk melakukan sesuatu dengan hidupnya. Dia mendengar panggilan itu, dia menanggapinya, dan dalam memenuhi mimpinya menjadi salah satu peselancar ombak besar, dia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.
Bagi Lynn Beachley, panggilan itu juga datang melalui situasi yang sangat menantang di masa kecilnya. Ketika Lynn baru berusia 7 tahun, ibunya meninggal mendadak. Setelah kematian ibunya, Lynn mengetahui bahwa dia diadopsi. Ibu kandungnya baru berusia 17 tahun ketika Lynn dikandung melalui pemerkosaan. Pondasi Lynn runtuh di bawahnya. Tetapi peristiwa kritis kehilangan ibunya itulah yang akan mendorong Lynn Beachley dari Australia menjadi salah satu atlet wanita terhebat di dunia. Lynn Pantai, juara selanjut dunia 7 kali. Sejujurnya, apa yang mendorong saya untuk menjadi juara dunia sedang diadopsi. Sebelum saya memilih surfing, mimpi besar saya adalah menjadi juara dunia dalam bidang apapun. Saya hanya harus menjadi yang terbaik di dunia. Saya merasa perlu untuk membuktikan diri kepada dunia. Paul Orvalea, tidak pernah ada keraguan dalam pikiran saya apa yang saya inginkan untuk hidup saya. Saya hanya ingin memiliki bisnis sendiri. Bisa bisnis apa saja. Saya biasa melihat gedung IBM dan berpikir, saya ingin bisnis yang lebih besar dari itu. Menderita ADHD dan disleksia, Paul Orvalea tidak bisa membaca atau menulis, namun lihat apa yang dia lakukan dengan hidupnya. Dia menciptakan Kinko's, sebuah perusahaan bernilai miliaran dolar yang menyediakan pekerjaan bagi ribuan orang. Di dunia dualitas kita, setiap kerugian mengandung kebalikannya, sebuah keuntungan. Paulus mengubah kekurangannya menjadi keuntungan. Anastasia Soare bermimpi untuk melarikan diri dari Rumania komunis. Selama hampir 3 tahun dia merencanakan dan menunggu untuk melarikan diri bersama putrinya. Keputusannya untuk melarikan diri melibatkan risiko besar, dan ketika dia akhirnya tiba di Amerika Serikat, Anastasia berhadapan dengan keputusan besar lainnya. Dia bekerja 14 jam sehari untuk mendapatkan cukup uang untuk menghidupi keluarganya, dan kecuali dia melakukan sesuatu yang berbeda, ini akan menjadi bagian hidupnya. Anastasia Soare, saya perlu melakukan sesuatu. Saya perlu membuktikan dan mencari tahu siapa saya sebagai pribadi, apa nilai saya. Saya tidak mengatakan itu tidak menakutkan, karena itu menakutkan. Tetapi saya berpikir, inilah mengapa saya datang ke negara ini. Ini adalah tanah kesempatan. Saya harus melakukan ini, kalau tidak mengapa saya datang ke sini. Untuk memiliki kehidupan yang lebih buruk daripada yang saya alami di Rumania. Tidak, hidup dalam keadaan yang sangat sulit di Rumania menanamkan di Anastasia kekuatan karakter tertentu, dan tekad yang akan membawanya melalui setiap rintangan untuk memenuhi mimpinya memiliki bisnis sendiri. Bisnis itu tumbuh menjadi kerajaan dengan lebih dari 1.000 outlet di Amerika Serikat, lebih dari 600 outlet internasional, dan salon di berbagai negara di seluruh dunia. Tidak ada keadaan hidup yang 100% negatif. Setiap keadaan negatif juga mengandung kebalikannya, jadi ada sesuatu yang baik yang terkubur dalam setiap situasi yang tampaknya buruk. Hidup bukan tentang keadaan negatif yang terjadi pada Anda, ini tentang apa yang Anda lakukan dengan peluang emas yang tersembunyi di dalamnya. Anda tidak pernah terpanggil untuk mengejar mimpi kecuali ada banyak cara bagi Anda untuk mewujudkannya. Sangat tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki mimpi jika Anda setidaknya tidak bisa mewujudkan esensi dari mimpi itu. Impian Anda memanggil Anda ke kehidupan terbaik yang bisa Anda miliki, mereka memanggil Anda untuk menemukan pahlawan di dalam diri Anda. Mastin Kip, saya dibesarkan di lingkungan yang relatif indah. Orang tua saya luar biasa, dan itu sangat membantu saya dari rasa sakit di dunia. Ketika saya mulai melangkah keluar dari diri saya sendiri dan melihat rasa sakit pada orang lain dan menyadari bahwa saya dapat melakukan sesuatu tentang hal itu memperjelas bahwa sebenarnya tidak ada hal lain yang dapat saya lakukan dengan hidup saya. Jadi impian saya adalah menggabungkan budaya pop dengan inspirasi dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat menjangkau sebanyak mungkin orang. Jika Anda mendengar panggilan dan Anda tidak menanggapinya karena Anda terlalu takut atau Anda tidak percaya Anda dapat mencapainya, kadang-kadang keadaan akan mendorong Anda untuk mengejar impian Anda, seperti yang terjadi dengan saya. Saya bekerja sebagai produser televisi di sebuah jaringan, dan saya dulu bermimpi untuk memulai perusahaan produksi televisi saya sendiri. Saya tidak akan pernah melakukannya karena saya memiliki keluarga untuk dinafkahi, pekerjaan saya dibayar dengan baik, dan kami membutuhkan uang untuk makan dan menjaga atap di atas kepala kami. Saya berpegang teguh pada keamanan pekerjaan saya dengan sekuat tenaga, meskipun banyak orang mendesak saya untuk memulai perusahaan saya sendiri. Kemudian, saya dipecat. Saya terkejut. Bagaimana kita makan? Bagaimana kami bisa membiayai pendidikan putri kami? Bagaimana kita bisa membayar hipotek di rumah kita? Salah satu pilihan yang saya miliki adalah mendapatkan pekerjaan di jaringan televisi lain. Tapi saya tidak tahan memikirkan kembali ke apa yang telah saya lakukan. Saya menyadari bahwa sejak saya dipecat, saya tidak akan rugi apa-apa,
jadi saya mulai mengerjakan ide untuk acara televisi di atas meja dan kursi plastik di ruang belakang rumah kami yang sangat sederhana. Saya mengembangkan ide dan menciptakan nada untuk acara televisi, meskipun saya tidak tahu cara membuat nada. Tetapi saya percaya pada gagasan itu, dan dengan demikian, dengan jantung berdebar-debar dan kaki gemetar, saya mempresentasikan gagasan itu kepada para eksekutif di salah satu jaringan. Acara ini ditugaskan di tempat, dan ketika ditayangkan itu sukses besar dan menjadi seri yang berjalan lama. Melalui pemecatan saya diberi keadaan yang sempurna untuk akhirnya menjawab panggilan saya dan mewujudkan impian saya, dan saya tetap bersyukur sampai hari ini untuk jaringan televisi yang memecat saya. Tanpa mereka, saya akan menolak panggilan untuk mengejar impian saya, dan saya akan melewatkan perjalanan yang paling menarik dan memuaskan dalam hidup saya. Penolakan panggilan. Laird Hamilton. Risiko yang Anda ambil dalam tidak mengejar impian Anda adalah terminal. Ini adalah akhir. Ini adalah hidup tanpa pemenuhan. Ini adalah hidup tanpa pencapaian. Ini adalah hidup tanpa kepuasan. Dan ini adalah hidup tanpa sukacita. Ini kesengsaraan. Ketika Anda menolak panggilan dari kehidupan untuk mengikuti impian Anda menghadapi risiko menjalani kehidupan yang tidak terpenuhi dan tidak bahagia. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, dan tidak peduli apa materi yang Anda peroleh di sepanjang jalan, jika Anda tidak melakukan hal-hal yang membuat hati Anda bernyanyi, Anda akan merasakan ketidakpuasan dan penyesalan yang luar biasa ketika Anda mencapai akhir hidup Anda. Titik. Jangan biarkan ini menjadi cerita hidupmu. Tidak peduli seberapa muda atau berapa usia Anda saat ini, Anda memiliki cerita yang lebih besar untuk dijalani. Ini mungkin tampak seperti risiko besar untuk mengikuti impian Anda, tetapi bukankah risiko terbesar dari semua kehilangan hidup Anda? Michael Acton Smith. Tidak pernah memberikan impian Anda kesempatan adalah kegagalan terbesar. G.M. Rao. Ketika Anda tidak mengikuti impian atau hasrat Anda, maka apa yang Anda kerjakan akan tampak seperti sangkar, meskipun sangkar emas. Tubuh tanpa jiwa. Ini akan mengakibatkan frustrasi, lesu, dan sama sekali tidak memiliki tujuan hidup. Menanggapi panggilan Anda dan memutuskan untuk mengejar impian Anda sebenarnya adalah cara yang mudah. Menolak panggilan adalah cara yang sulit, karena Anda berisiko menjadi sengsara dan membuat diri Anda sendiri hidup tanpa sukacita, hidup tanpa gairah, dan hidup tanpa makna atau tujuan. Mungkin Anda mulai mencintai pekerjaan Anda saat ini, tetapi seiring waktu pekerjaan Anda menjadi sesuatu yang mengganggu Anda. Ini mungkin berarti pekerjaan Anda saat ini bukanlah panggilan utama Anda, dan Anda perlu menggali lebih dalam dan bertanya pada diri sendiri apakah di suatu tempat di sepanjang jalan Anda mengesampingkan impian Anda. Laine Bichley. Jika Anda melakukan sesuatu dalam hidup yang tidak membuat hati Anda bernyanyi, yang tidak memicu gairah Anda untuk bangun setiap hari, maka Anda tidak memenuhi peran Anda sebagai manusia di planet ini. Michael Acton Smith. Hidup ini singkat, itu bukan gladi resik. Ini tentang meraihnya dengan tengkuk dan mengalami banyak hal dan bertemu sebanyak mungkin orang. Ini jelas bukan tentang duduk di sofa dan menonton TV dan mengeluh tentang apa yang mungkin terjadi. Liz Murray. Kami menguburkan ibuku sehari setelah Natal. Aku berumur 16 tahun. Kami tidak punya uang untuk pemakaman sungguhan, jadi dia berada di kotak pinus dengan tutupnya di paku. Mereka menulis kata, kepala, dan kaki di kotak ini. Itu adalah hal yang paling mengerikan. Kami memiliki kehidupan yang bermasalah, tetapi kami memiliki hubungan yang sangat penuh kasih, dan ibu saya biasa duduk di kaki tempat tidur saya dan berbagi mimpinya dengan saya. Tentang menjadi sadar, tentang mendapatkan rumah, tentang memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan di akhir semua pembicaraannya adalah bahwa dia akan melakukannya, tetapi tidak sekarang. Dia akan melakukannya nanti, dia akan melakukannya nanti. Dan saya menyadari di beberapa titik bahwa saya menjalani hidup saya mengatakan pada diri sendiri bahwa saya akan melakukan sesuatu nanti. Anda mungkin berpikir, saya punya waktu untuk mengejar impian saya. Anda tidak punya waktu. Hidup ini singkat. Harapan hidup saat ini adalah 24.869 hari. Sementara beberapa dari kita akan hidup lebih lama dan beberapa lebih sedikit, bagaimanapun Anda hanya memiliki beberapa hari yang berharga untuk menjalani hidup ini, sehingga Anda tidak punya waktu untuk menunda impian Anda. Sekarang atau tidak sama sekali. Jika Anda tidak melakukannya sekarang, Anda akan terus menundanya, dan Anda tidak akan pernah melakukannya. Sekarang waktunya. Suatu hari nanti, adalah penyakit yang akan membawa mimpimu ke liang lahat bersamamu. Timothy Ferris. Penulis The 4 Hour Workweek. Cukup menyadari bahwa tidak ada orang lain yang akan membuat impian Anda menjadi kenyataan adalah langkah besar. Bos, teman, pasangan, keluarga,
dan anak-anak Anda tidak dapat menjalani hidup Anda untuk Anda. Anda bertanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang membuat Anda bahagia dan puas. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk Anda. Michael Acton Smith, hal terpenting yang perlu dilakukan orang adalah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sangat mudah untuk menyalahkan pendidikan Anda atau kekurangan uang atau kekurangan ini atau itu. Tetapi jika Anda berhenti dan berkata, tahukah Anda? Tidak ada yang pada akhirnya bertanggung jawab atas hidup saya selain diri saya sendiri. Itu adalah langkah yang sangat penting yang dapat Anda ambil untuk menyadari bahwa Anda harus membentuk segalanya. Anda harus mengubah pola pikir Anda. Anda harus mengubah pekerjaan itu. Anda harus mengubah apapun untuk membuat sesuatu terjadi. Liz Murray. Ketika kita masih anak-anak, kita menyukai sesuatu yang hilang dari orang dewasa. Semuanya baru dan menarik, tetapi juga semuanya sangat mungkin. Kemudian sesuatu terjadi. Kita gagal, kita ditolak, kita kecewa. Kami mengecilkan bagian dari diri kami, dan kami menjadi terlalu serius. Tetapi bagaimana jika Anda bangun setiap hari dan Anda hanya berkata, bagaimana jika saya pergi untuk hal-hal yang saya inginkan? Impian saya. Anda menekan jam alarm, Anda meletakkan kaki Anda di lantai, dan Anda hanya melakukannya. Untuk memiliki keajaiban itu kembali dalam hidupmu, untuk hidup demi kemungkinan. Anda mungkin takut untuk mengejar apa yang Anda inginkan dalam hidup karena Anda pikir Anda bisa gagal, tetapi ingatlah bahwa Anda tidak akan pernah menerima panggilan untuk mengejar mimpi kecuali Anda memiliki sarana untuk mencapai mimpi itu dan mengubahnya menjadi kenyataan. Laird Hamilton. Ketakutan akan kegagalan menghentikan orang dari melakukan banyak hal. Ibuku dulu punya pepatah, bahwa kita masing-masing adalah penghambat terbesar kita, bahwa kita menghentikan diri kita sendiri. Cara lain kita dapat menghentikan diri kita sendiri adalah dengan berpikir bahwa tidak ada ide atau peluang bagus yang tersisa, dan gunakan itu sebagai alasan kita untuk tidak membuat apapun dalam hidup kita. Jika menurut Anda tidak ada peluang bagus, lihat betapa mudahnya Paul Orvalia menemukan peluang emas. Saat berdiri dalam antrean untuk menggunakan mesin fotokopi perpustakaan, Paul Orvalia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dia berpikir dalam hati, jika ada garis di sini, pasti ada garis di tempat lain. Dan dari pengamatan sederhana itu, ide Kinko lahir. Paul Orvalia. Jika saya memiliki atribut yang baik, saya tahu bagaimana berada di masa sekarang. Anda tidak dapat melihat peluang jika Anda tidak pada saat ini. Michael Acton Smith. Banyak orang melihat orang-orang sukses dan hanya mengabaikannya dan berkata, oh, mereka beruntung. Tetapi dalam hidup Anda membuat keberuntungan Anda sendiri, dan ketika peluang itu datang, Anda siap untuk memanfaatkannya. Anastasia Soare. Peluang ada di depan semua orang setiap hari. Ini hampir seperti stasiun kereta api, semua orang ada di stasiun, ada kereta yang berhenti di depan orang-orang, tetapi mereka menutup mata. Mereka tidak membuka mata untuk melihat dan naik ke kereta itu. Peluang ada di mana-mana. G.M. Rao. Tak perlu mimpi besar untuk melakukan hal besar. Terbuka saja terhadap peluang hidup. Orang-orang akan mencoba memberitahu Anda bahwa semua peluang besar telah diambil. Kenyataannya, dunia berubah setiap detik, meniupkan peluang baru ke segala arah, termasuk Anda. Ken Hakuta, Dr. Fado, penemu. Ilusi keamanan. Jangan biarkan uang dan keamanan mendikte pilihan Anda dalam hidup. Hidup terus berubah, perusahaan berpindah tangan, bangkrut, atau pindah ke luar negeri, kehilangan pekerjaan, atau keruntuhan ekonomi menyebabkan pemotongan besar-besaran. Anda bisa kehilangan pekerjaan, tabungan, dan rumah Anda. Perkawinan dapat berakhir, tantangan kesehatan dapat muncul, dan keadaan dapat muncul yang membuang rasa aman yang Anda pikir telah Anda keluarkan. Saya memilih keamanan finansial daripada mengikuti impian saya, dan ketika saya dipecat, saya dengan jelas diperlihatkan bahwa keamanan yang saya pikir saya miliki ada dalam pikiran saya. Keamanan sejati berarti mengetahui bahwa tidak ada keamanan, karena dengan begitu Anda akan memastikan bahwa Anda menjalani setiap hari dalam hidup Anda sepenuhnya. Mastin Kip, keluarga dan teman-teman, sementara mereka mencintai Anda dan ketika mereka menginginkan yang terbaik untuk Anda, kecuali jika Anda memiliki ibu atau ayah yang baik atau lingkungan tempat Anda dibesarkan, umumnya mereka akan ingin Anda mengambil jalur aman secara finansial di mana ada kepastian dan keamanan. Michael Acton Smith, betapapun menyakitkannya dalam jangka pendek untuk menjauh dari keamanan dan pekerjaan yang membayar dengan baik, Anda memiliki beberapa dekade kehidupan untuk dijalani. Anda mungkin juga menderita sedikit rasa sakit jangka pendek untuk menemukan sesuatu yang Anda sukai, bahkan dengan gaji yang lebih rendah. Karena jika Anda melakukan pekerjaan yang Anda sukai, Anda akan sukses dalam banyak hal lainnya. G.M. Rao.
Jangan biarkan lebih sedikit uang membuat Anda berkompromi dengan apa yang Anda sukai. Apa yang Anda kuasai pasti akan memberi Anda kemakmuran dan keamanan yang Anda butuhkan. Mungkin awalnya kecil, tetapi ketika seseorang mencapai kesempurnaan dalam apa yang Anda lakukan, segala sesuatu yang lain akan mengikuti. Terjebak oleh keamanan bisa terjadi pada siapa saja. Ada banyak orang yang menghasilkan banyak uang yang pekerjaannya merupakan pekerjaan berat bagi mereka, dan mereka sama tidak puas dan tidak bahagianya dengan mereka yang menghasilkan jauh lebih sedikit uang. Laird Hamilton, apa uang untukmu? Jika itu tujuannya, maka itu akan menjadi penguasa Anda, itu akan mendikte gerakan Anda dan itu akan mengendalikan Anda. Hal-hal materi itu indah, dan mengalaminya adalah salah satu kesenangan besar hidup di bumi, tetapi melalui pengkondisian masyarakat kita dapat disesatkan untuk berpikir bahwa pengumpulan hal-hal materi adalah tujuan hidup kita. Jika hal-hal materi adalah tujuan hidup kita, itu akan memberikan kebahagiaan, kepuasan, dan kepuasan sejati, dan kita tidak perlu membeli barang lain. Kebahagiaan yang kita rasakan saat mendapatkan hal-hal tersebut tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan abadi. Jika memperoleh hal-hal materi adalah tujuan hidup kita, kita akan dapat membawanya bersama kita ketika kita pergi. Anda akan berjalan keluar untuk mengambil koran di pagi hari dan melihat rumah Yo di seberang jalan menghilang karena dia membawanya. Kita tidak dapat membawa barang-barang materi karena itu bukan diri kita, sementara itu adalah bagian dari sukacita hidup di bumi, itu bukanlah tujuan hidup kita. Lainnya Bichley, itu sulit, menantang, dan saya banyak berkorban, tetapi saya membuat pengorbanan itu karena pilihan, karena mengejar impian saya menjadi juara dunia jauh lebih penting bagi saya daripada menghasilkan uang. Kita semua membutuhkan makanan, tempat tinggal, dan pakaian, tetapi mengejar hal-hal materi semata-mata merampas kebebasan kita untuk menjalani kehidupan yang benar-benar memuaskan. Jangan biarkan ekornya mengibaskan anjing dengan menjadikan keamanan dan pengejaran hal-hal materi sebagai tujuan hidup Anda alih-alih mengejar impian Anda. Ironisnya adalah ketika Anda memilih untuk mengikuti impian Anda daripada keamanan, Anda akan memiliki semuanya, kekayaan materi dan kehidupan yang kaya dan memuaskan. Selain itu, Anda menerima sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang, Anda akan memiliki perasaan pencapaian, pemenuhan, dan kepuasan terbesar. Tentu saja Anda akan selalu ingin berbuat lebih banyak dan terus membangun impian Anda, tetapi ketika Anda mengalami perasaan pemenuhan mutlak dari mengambil perjalanan pahlawan, Anda tidak akan ragu bahwa itulah yang Anda dilahirkan untuk lakukan. Dan semua yang Anda dapatkan di dalam dari memenuhi tujuan Anda adalah apa yang Anda bawa saat Anda pergi. Jangan sampai akhir hidupmu dan menyesali semua hal yang tidak kamu lakukan. Hidupmu sangat berharga. Jika Anda menjual diri Anda tidak akan menemukan kebahagiaan yang Anda cari dengan putus asa, karena kebahagiaan sejati datang dari pemenuhan impian Anda. Bayangkan bagaimana rasanya mengakhiri hidup Anda tanpa penyesalan. Bayangkan merenungkan kembali semua yang Anda lakukan, dan Anda dipenuhi dengan perasaan kepuasan terbesar. Liz Murray, Anda tahu pepatah, jangan mati dengan musik Anda masih ada di dalam diri Anda. Orang-orang memiliki hal-hal yang mereka impikan ketika mereka meletakkan kepala mereka di atas bantal di malam hari. Dan jika Anda tidak menghormati suara itu tidak akan kemana-mana. Ini adalah energi yang hidup di dalam diri Anda. Anda tidak dapat meniadakan energi itu. Itu adalah bagian dari serat siapa Anda sebagai pribadi. Jadi jika Anda meletakkan kepala Anda di atas bantal di malam hari dan Anda dipanggil untuk melakukan sesuatu di dunia ini dan Anda mengabaikannya, maka mimpi itu masih terkunci di dalam diri Anda. Bagi saya itu adalah hal terburuk, mati dengan musik Anda di dalam diri Anda. Seorang teman saya bekerja selama bertahun-tahun di bidang administrasi televisi, dan melalui perubahan di perusahaan tempat dia bekerja, dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Dia tahu apa yang ingin dia lakukan lebih dari apapun, yaitu menjadi sutradara film, dan dia mulai membuat rencana untuk kehidupan baru dalam mewujudkan mimpinya. Namun, tepat sebelum dia mengambil kesempatan itu dan menjalankan kehidupan barunya sebagai sutradara film, dia ditawari pekerjaan bergaji tinggi di administrasi televisi. Dia mengambil pekerjaan itu, dan begitu saja mimpinya dan kemungkinan kehidupan barunya lenyap. Michael Acton Smith, saya tidak ingin mencapai akhir hidup saya dan duduk di panti jompo dan melihat ke belakang dan berharap saya bisa melakukan semua hal ini secara berbeda. Anastasia Soare, apa yang harus Anda hilangkan? Kamu harus mencobanya. Anda kemudian akan menjalani kehidupan tanpa mengetahui bahwa Anda mampu melakukannya. Itu menyakitkan, bagiku, itu menyakitkan. Paul Orvalea, saya selalu memberitahu siswa untuk memulai bisnis Anda dari perguruan tinggi. Apa hal terburuk yang bisa terjadi pada Anda?
Kamu bisa tinggal bersama orang tuamu. Ini bukan tentang pengalaman, cukup angkat leher Anda dan mulai bisnis Anda. Mastin Kip, kebanyakan orang tidak akan mengambil lompatan, karena mereka tidak mengalami rasa sakit yang cukup. Biasanya mereka akan mengambil tindakan begitu mereka sangat muak, begitu mereka sangat sakit dan lelah, sehingga mereka seperti, aku tidak tahan lagi. Paul Orvalea. Bahkan jika Anda terjebak dalam pekerjaan atau profesi yang tidak Anda sukai, Anda memiliki kesempatan yang lebih baik dari sebelumnya dalam sejarah manusia untuk melakukan sesuatu yang benar-benar memuaskan Anda. Jangan menunggu sampai Anda mencapai titik di mana Anda tidak tahan lagi sebelum Anda melakukan perubahan. Ubah hidup Anda sekarang. Apapun kecuali kebahagiaan dan kepuasan sejati tidak cukup baik untuk Anda, jadi jangan puas dengan sesuatu yang kurang. Bahkan jika Anda berpikir tentakel keamanan telah membungkus diri Anda dan Anda tidak dapat bergerak karena kewajiban Anda, tidak pernah ada kata terlambat, selalu ada cara tak terbatas untuk mengejar impian Anda, dan itu jauh lebih mudah daripada yang Anda pikirkan. Menemukan impianmu. Peter Foyo. Frustrasi mutlak umat manusia, apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya? Lain Beachley. Apa yang kamu inginkan? Letakkan tangan Anda di hati Anda dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya inginkan? Hal pertama yang terlintas dalam pikiran selalu yang benar. Cobalah dan lepaskan pendapat, keyakinan, dan kesimpulan yang Anda miliki tentang diri Anda, karena itu adalah hal-hal yang menghalangi Anda untuk melihat impian Anda. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain, karena Anda memiliki potensi di dalam diri Anda yang tidak dimiliki orang lain di planet ini. Lepaskan semua pikiran yang membatasi tentang apa yang menurut Anda mungkin bagi Anda, dan buka pikiran Anda terhadap semua kemungkinan. Jika Anda dapat melepaskan semua beban yang telah Anda kumpulkan dalam hidup Anda dan bangun di pagi hari seolah-olah baru, dengan lembaran yang bersih, setiap kemungkinan luar biasa akan bebas mengalir ke dalam hidup Anda. Lain Beachley. Orang-orang melihat keluar diri mereka, tetapi Anda tahu begitu Anda melihat ke dalam diri Anda sendiri. John Paul DeJoria. Kita tidak selalu tahu apa yang kita inginkan, tetapi kita pasti tahu apa yang tidak kita inginkan. Berhenti melakukan atau memikirkan apa yang tidak Anda inginkan, dan lanjutkan. Ini seperti, jika perjalanan keretanya buruk, turunlah. Anda tidak akan pernah mengalami hal lain jika Anda tidak turun dari kereta itu. Kemudian Anda membiarkan diri Anda terbuka untuk sesuatu yang lain. Mastin Kip, lihatlah saat-saat di mana Anda merasa bahagia, saat-saat ketika waktu berlalu begitu saja, ketika Anda benar-benar merasa bersemangat, ketika Anda benar-benar merasa terinspirasi. Pikirkan tentang, di mana saya paling terinspirasi, di mana aku benar-benar bahagia. Bahkan jika itu hanya beberapa saat dalam hidup Anda, itu adalah pintu yang menunjukkan kepada Anda tentang apa impian Anda. G.M. Rao. Beberapa orang akan mencapai impian besar mereka saat mereka mulai memikirkan masa depan mereka. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda bisa melakukan sesuatu? Apa yang akan Anda lakukan jika uang sama sekali tidak menjadi pertimbangan? Apa yang akan Anda lakukan jika kesuksesan dijamin? Ketika Anda mengajukan pertanyaan, atau Anda mengajukan pertanyaan tentang tujuan Anda, semesta akan mengirimkan jawabannya kepada Anda. Jawabannya tidak datang dari pikiran sadar Anda, jika tidak, Anda pasti sudah mengetahuinya. Jawabannya datang dari pikiran universal. Lain Beachley. Sebagian besar dari kita menjalani hidup tanpa mengetahui apa impian kita atau apa tujuan kita, karena kita tidak pernah meluangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri. Penting bagi orang untuk meluangkan waktu untuk mengidentifikasi apa yang mereka sukai. Jika tidak, Anda hanyalah perahu tanpa kemudi. Sebelum Anda mengajukan pertanyaan apapun, buat diri Anda rileks dan dalam keadaan pikiran yang tenang. Kemudian cukup ajukan pertanyaan, seperti, apa tujuan hidup saya? Atau, apa yang harus saya lakukan? Atau, apa alasan saya berada di sini? Jangan mencoba menjawab pertanyaan dengan pikiran Anda, tetapi biarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Tetap tenang selama 1 menit, perhatikan apapun yang datang kepada Anda, dan kemudian perhatikan secara khusus apa yang Anda terinspirasi untuk lakukan di siang hari. Jawabannya akan muncul di benak Anda dalam sekejap, kemungkinan besar saat Anda fokus pada hal lain sama sekali. Jangan menebak-nebak jawabannya ketika Anda mendapatkannya, tetapi pikirkan satu langkah kecil yang dapat Anda ambil untuk itu. Laird Hamilton. Ini tentang mendengarkan diri sendiri, masuk ke dalam, dan diam. Pergi ke hutan atau pergi ke laut, berada di tempat di mana Anda dapat mendengarnya. Anda akan diberitahu oleh alam bawah sadar Anda sendiri. Anda memilikinya di dalam diri Anda, dan itu selalu ada di sana, Anda baru saja meletakkannya di suatu tempat jauh di lubuk hati. John Paul DeJoria.
Akhirnya jika Anda membuka diri terhadap semesta, itu akan datang kepada Anda. Seorang wanita bernama Sarah Blakely tahu bahwa dia ingin memiliki bisnis jutaan dolar, dan hanya itu yang dia tahu. Jadi Sarah meminta ide jutaan dolar. Suatu hari ketika menghadapi masalah dengan pakaiannya ketika dia berpakaian, Sarah mendapat ide cemerlang untuk jenis pakaian dalam wanita baru, dan ide itu menjadi Spanx, sekarang menjadi perusahaan global bernilai miliaran dolar. Peter Burwas. Cara lain adalah, pergi ke arah wirausahawan sejati, yang bertanya, apa yang dibutuhkan dunia dan apa yang diinginkan dunia pada titik waktu tertentu ini. Mastin Kip. Bagaimana saya bisa memecahkan masalah atau masalah yang dimiliki orang? Mengajukan pertanyaan itu dan mencari tahu apakah itu sejalan dengan apa yang Anda sukai adalah kunci kesuksesan. Itulah sweet spot secara spiritual, emosional, dan juga finansial. Paul Orvalea. Kinko memulai dengan sebuah pertanyaan. Jika Anda sudah berhenti mengajukan pertanyaan, mulailah bertanya lagi. Seperti Paul Orvalea, yang menciptakan Kinkos, dan Sarah Blakely, yang menciptakan Spanx, para pengusaha mengajukan pertanyaan. Begitulah cara wirausahawan mendapatkan ide yang sempurna pada waktu yang tepat, dan itulah yang dibutuhkan dunia. Dengan hanya mengajukan pertanyaan, mereka menerima sebuah ide, dan dari ide itu mereka menciptakan perusahaan yang sangat sukses. Setiap kali Anda perlu mengajukan pertanyaan, meminta informasi yang Anda butuhkan, meminta ide, solusi, atau cara untuk mengambil keputusan, jawabannya akan dikirimkan kepada Anda dari pikiran universal, dan muncul dalam pikiran Anda dalam sekejap. Manfaatkan kemampuan Anda untuk memanfaatkan sumber daya yang luar biasa ini. Peter Burwas. Salah satu cara untuk mengetahui arah, ambil 2 lembar kertas. Tuliskan di selembar kertas apa yang Anda kuasai, dan di selembar kertas lain apa yang ingin Anda lakukan dengan hidup Anda. Dan lihat apakah Anda dapat mengambil 2 halaman itu dan mencocokkannya. Mastin Kip. Temukan orang-orang yang telah melakukan perjalanan itu, atau tanyakan kepada orang-orang yang kembali dari jalan yang ingin Anda lalui. Tanyakan, bagaimana Anda melakukannya. Tempatkan diri Anda dalam lingkungan di mana orang-orang melakukan hal yang ingin Anda lakukan. Konsumsilah sejumlah besar informasi yang menginspirasi, baik itu buku atau DVD atau CD, karena ketika Anda melakukannya, Anda memikirkan pikiran orang-orang terhebat di dunia. Lain Bichley. Anda harus jelas. Kejelasan adalah apa yang memberi Anda kekuatan. Luangkan waktu untuk memperjelas apa yang Anda inginkan dan kemudian Anda akan mulai mengambil langkah ke arah itu. Tetapi jika Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, maka Anda akan membiarkan hidup mendikte persyaratan untuk Anda. Saya tidak pernah membiarkan hidup mendikte istilah kepada saya. John Paul DeJoria. Jika Anda memimpikannya sesuatu dan tidak ada yang terjadi, tuliskan apa yang ingin Anda capai dan letakkan di depan Anda ketika Anda bangun di pagi hari. Dengan satu atau lain cara, jika Anda fokus padanya, pikiran menuntun Anda ke arah itu. Apapun yang dapat dibayangkan dan diyakini oleh pikiran akan tercapai. Semakin Anda memiliki sesuatu di pikiran Anda, semakin banyak hal itu akan terjadi. Pete Carroll. Ini bukan ilmu roket. Bagi saya sangat jelas bahwa itu membuat keputusan sadar tentang apa yang ingin Anda capai atau ingin menjadi apa. Ini adalah visi yang menggerakkan apapun kekuatan yang ada di semesta yang membantu kita menciptakan apa yang kita inginkan. Bahkan jika Anda belum tahu apa impian Anda, ada sesuatu yang dapat Anda lakukan saat ini yang akan mempercepat terwujudnya impian Anda. Berikan yang terbaik untuk apapun yang Anda lakukan saat ini. Bahkan jika Anda tahu pada akhirnya Anda menginginkan pekerjaan yang berbeda dari yang Anda miliki, berikan perhatian penuh pada pekerjaan Anda saat ini, dan berikan yang terbaik untuk itu. Dengan melakukan ini, Anda benar-benar akan menjadi lebih besar dari pekerjaan Anda saat ini, dan pada waktunya pintu akan terbuka untuk membawa Anda ke kesempurnaan impian Anda. Laird Hamilton. Nilai yang ibu saya tanamkan dalam diri saya adalah, ketika Anda melakukan sesuatu, apapun itu, lakukanlah dengan kemampuan terbaik Anda. Jika Anda seorang penyapu jalan, sapulah sebaik mungkin. John Paul DeJoria. Sukses bagi saya bukanlah seberapa banyak uang yang Anda miliki, itu seberapa baik Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Apakah Anda seorang petugas kebersihan atau apakah Anda seorang pebisnis atau apakah Anda seorang penerbang, apa yang Anda lakukan dan seberapa baik Anda melakukannya menentukan seberapa sukses Anda. Mimpi besar dan mimpi kecil. Anastasia Soare. Tidak ada yang salah dengan mimpi kecil. Mimpi besar adalah untuk orang-orang yang secara sadar bersedia mempertaruhkan semua yang mereka miliki dalam hidup. Ada mimpi kecil, ada mimpi besar, dan ada mimpi gila. Dibutuhkan kepribadian tertentu untuk menjadi sangat gila. Michael Acton Smith. Kebanyakan orang tidak memiliki impian besar dalam hidup. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri.
Mereka pikir semua hal menarik dilakukan oleh orang lain. Tetapi memiliki mimpi besar itu penting, dan itu membuat hidup menjadi menarik. Jika Anda tidak memiliki mimpi besar tidak bisa menjadi kenyataan. Anastasia Soare, orang perlu memahami seberapa banyak mereka ingin memberi untuk mendapatkan. Segala sesuatu dalam hidup ini seperti rekening bank. Apapun yang Anda masukkan, Anda akan keluar. Jangan menaruh sedikit dan berharap menjadi besar. Itu tak akan pernah terjadi. Seseorang mungkin memulai dengan mimpi yang sangat besar, sementara orang lain mungkin memulai dengan mimpi kecil yang menjadi jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hidup sepertinya memanggil kita ke mimpi yang ukuran yang bisa kita tangani saat itu. G.M. Rao, mimpi kecil, seperti potongan puzzle, akan membuka mimpi yang lebih besar. Awalnya, bahkan bermimpi itu sulit, tetapi penting untuk diketahui bahwa Mahatma Gandhi tidak pernah memulai dengan mimpi besar apapun. Dia terus mendorong batas dari apa yang dia inginkan terjadi, dan bingo, hal terbesar terjadi. Ketika Anda menemukan impian Anda dan mewujudkannya, semua impian kecil lainnya yang Anda miliki untuk hidup Anda menjadi kenyataan juga. Salah satu impian saya di usia 20-an adalah tinggal di negara lain. Saya ingin petualangan dan tantangan hidup di negara yang asing bagi saya, dan mengalami kegembiraan budaya yang berbeda dari yang saya tahu. Ketika impian saya tentang The Secret menjadi kenyataan, pekerjaan saya mengharuskan saya untuk pindah dari Australia ke Amerika Serikat, dan mimpi yang telah saya kesampingkan menjadi kenyataan pada saat yang sama dengan impian besar saya. Mimpi melekat satu sama lain, dan begitu satu datang, yang lainnya akan mengikuti. Apakah Anda telah menemukan impian Anda atau Anda tidak tahu apa impian Anda? Ada satu nasihat yang sangat sederhana yang jika diikuti, akan secara positif membawa Anda ke impian Anda. Ikuti kebahagiaanmu. Joseph Campbell adalah salah satu ahli mitologi paling dihormati di dunia, dan melalui ajarannya yang penuh wawasan, dia memberi kita pesan sederhana namun mendalam untuk hidup kita. Ikuti kebahagiaanmu. 3 kata ini adalah kompas untuk hidup Anda. Mereka memberitahu Anda arah mana yang harus ditunjukkan setiap saat. Kebahagiaan adalah bagaimana perasaan Anda ketika Anda melakukan sesuatu yang benar-benar Anda sukai, dan itu adalah utas yang terhubung dengan impian Anda. Jadi ketika Anda mengikuti kebahagiaan Anda juga menemukan impian Anda, dan memenuhi alasan Anda untuk berada di sini. Nick Woodman tahu dia ingin menjadi pengusaha, tetapi dia tidak tahu bidang bisnis apa. Saat mengikuti keseruan berselancar bersama teman-temannya dalam perjalanan ke Australia dan Indonesia, Nick terus berpikir betapa hebatnya memiliki kamera yang bisa mengabadikan aksi dia dan teman-temannya berselancar. Satu pemikiran kecil itu adalah benih ide yang menjadi kamera GoPro, yang menjadikan Nick Woodman salah satu pengusaha miliarder termuda di dunia. Kebahagiaan menuju kebahagiaan. Ada kualitas yang tak tertahankan dan kuat yang terpancar dari Anda ketika Anda berada dalam kebahagiaan dan melakukan apa yang Anda sukai, dan kualitas yang kuat itu menarik lebih banyak kebahagiaan bagi Anda. Meskipun Anda mungkin belum dapat melihat impian Anda, ketika Anda berada dalam kebahagiaan, Anda berada di jalan yang akan membawa Anda ke sana. Lain Beachley, buatlah pilihan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa baik setiap hari. Berapa banyak orang yang melakukan itu? Berapa banyak orang yang mengidentifikasi apa yang membuat mereka merasa baik dan kemudian memberikan waktu itu untuk diri mereka sendiri setiap hari? Anda mengikuti kebahagiaan Anda ketika Anda membuat keputusan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa sangat baik setiap hari. Ini bisa sesederhana duduk di taman atau kebun dan bersantai dengan kaki terangkat, atau membeli secangkir kopi favorit Anda dan bukannya meminumnya sambil berlari, duduk, mengambil napas, dan hanya melihat dunia berlalu. Tidak peduli seberapa kecil atau tidak penting kelihatannya, setiap hari pastikan untuk melakukan sesuatu yang merupakan ide kebahagiaan Anda. Sebelum Anda menyadarinya, Anda akan terinspirasi dengan hal-hal bahagia lainnya yang dapat Anda lakukan, dan dari hanya melakukan satu hal itu, Anda akan segera memiliki benang merah yang akan membawa Anda ke impian Anda dan kehidupan yang jauh lebih baik. Peter Foyo, ini klise, tapi saya percaya sangat penting untuk menjalani hidup Anda sepenuhnya. Michael Acton Smith, bersama dengan keluarga dan hubungan kita, pekerjaan yang kita lakukan adalah salah satu bagian terpenting dalam hidup kita. Ini tentu saja di suatu tempat Anda menghabiskan sebagian besar waktu bangun Anda, jadi itu harus menjadi sesuatu yang menyenangkan, itu harus menjadi sesuatu yang Anda sukai dan pedulikan. John Paul DeJoria, saya menyukai apa yang saya lakukan, atau saya tidak akan melakukannya. G.M. Rao, uang dan keamanan sangat penting bagi semua orang. Kepuasan pribadi dan gairah untuk hal tertentu yang Anda lakukan lebih penting. Itulah mengapa penting untuk bermimpi.
Jika Anda memiliki pekerjaan penuh waktu, Anda mungkin menghabiskan sekitar 250 hari dalam setahun di tempat kerja. 250 hari lebih dari 2/3 tahun, jadi jika Anda tidak melakukan apa yang membuat hati Anda berkobar dan mengisi Anda dengan gairah dan kegembiraan, Anda menyia-nyiakan banyak hari berharga dalam hidup Anda. Pekerjaan Anda akan mengisi sebagian besar hidup Anda, dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah melakukan apa yang Anda yakini sebagai pekerjaan hebat. Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari dan jangan menetap. Steve Jobs, salah satu pendiri Apple Inc. Jika Anda di rumah membesarkan anak-anak, pastikan waktu berharga dalam hidup Anda ini mencakup sesuatu yang Anda sukai, dan lakukan sesering mungkin. Ketika saya di rumah membesarkan anak-anak saya membutuhkan outlet kreatif, jadi saya terjun ke dunia memasak. Saya mengambil kursus memasak, membeli buku, dan berlatih dan memasak sampai saya menyempurnakan setiap metode memasak yang dapat saya temukan. Memasak menjadi kebahagiaan saya. Ketika saya kembali ke pekerjaan saya di televisi, acara televisi pertama yang saya kembangkan adalah acara memasak, dan karena apa yang saya pelajari, acara itu menjadi sangat sukses. Dengan keberhasilannya, karir saya dalam produksi televisi berkembang. John Paul DeJoria. Ketika Anda bersemangat dan menyukai apa yang Anda lakukan, ketika itu yang ingin Anda lakukan, bukan yang harus Anda lakukan, Anda selalu melakukannya dengan lebih baik karena Anda melakukannya dengan cinta. Untuk beberapa alasan banyak dari kita telah memisahkan kebahagiaan kita dari pekerjaan kita, dan kita tidak menyukai apa yang kita lakukan setiap hari. Tapi hidup tidak harus seperti itu. Fakta bahwa ada orang yang bahagia dan mewujudkan impian mereka untuk pekerjaan mereka memberitahu Anda bahwa itu juga mungkin bagi Anda. Anda tidak perlu tahu apa pekerjaan impian Anda, karena kebahagiaan Anda terhubung dengannya, jadi yang harus Anda lakukan adalah mengikuti kebahagiaan Anda dan itu akan membawa Anda ke sana. G.M. Rao. Saya tidak bekerja karena saya harus bekerja. Saya bekerja karena saya menikmati pekerjaan itu. Bagi saya bekerja adalah ibadah, karena dengan tujuan dan memberikan kebahagiaan dan kepuasan bukan hanya untuk saya tetapi juga untuk orang-orang di sekitar saya. Liz Murray. Saya tidak berpikir saya pernah mengatakan, saya akan bekerja. Pekerjaan seperti apa yang dapat Anda bayangkan Anda lakukan di mana Anda tidak akan pernah mengatakan, saya akan bekerja. Pekerjaan Anda harus merangkul hasrat atau bakat khusus Anda, dan menjadi sesuatu yang akan Anda lakukan terlepas dari apakah Anda dibayar atau tidak. Liz Murray. Saya harus bersenang-senang dengan apa yang saya lakukan. Jika saya tidak bersenang-senang, jika itu tidak membuat rambut saya rontok, jika itu tidak terasa seperti sihir, saya tidak bisa bertahan dengan itu. Saya harus mengejar hal-hal yang membuat saya merasa seperti itu adalah pagi Natal ketika saya masih kecil dan saya tidak sabar untuk bangun dari tempat tidur. Jika saya mulai takut akan sesuatu atau ingin itu berakhir, itu adalah gejala bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Michael Acton Smith. Di permen pikiran kami senang bekerja dengan orang-orang yang tidak menganggap diri mereka terlalu serius, yang bisa bersenang-senang sambil bekerja. Tak satu pun dari ini adalah hidup atau mati, meskipun beberapa orang ingin berpikir seperti itu. Saya pikir Anda menikmati hidup dan Anda memiliki semangat yang lebih ringan ketika Anda bersenang-senang di tempat kerja. Saya tidak berangkat untuk menjadi kaya. Kesenangan dan tantangan dalam hidup adalah apa yang saya inginkan, dan masih saya lakukan, tetapi saya telah menemukan bahwa, jika saya bersenang-senang, uang akan datang. Sir Richard Branson, pengusaha tokoh bisnis. Jadilah diri sendiri. Ketika pekerjaan Anda adalah kebahagiaan Anda akan bahagia. Melakukan pekerjaan yang menurut Anda harus Anda lakukan alih-alih melakukan apa yang Anda sukai adalah menjalani kehidupan yang salah. Begitu banyak orang berharga menjalani kehidupan yang telah diberikan kepada mereka oleh orang tua, guru, atau masyarakat yang bermaksud baik, atau bahkan oleh teman atau pasangan, dan mereka sengsara. Kami melihat bukti kesengsaraan pada orang-orang melalui peningkatan masalah kesehatan mental yang mengkhawatirkan di dunia. Singkirkan apa yang orang lain pikirkan, miliki keberanian untuk mengikuti kebahagiaan Anda sendiri, dan Anda akan sangat bahagia. John Paul DeJoria. Ada banyak hal yang ingin dilakukan seseorang yang mungkin tidak biasa atau disetujui semua orang, tetapi jika itu membuat Anda bahagia, ya ampun, kejarlah. Ini sangat bermanfaat, jujur pada diri sendiri. Michael Acton Smith. Saya meninggalkan universitas dan mendapatkan pekerjaan yang masuk akal di bank, dan saya segera menyadari bahwa itu bukan untuk saya. Itu tidak berbicara dengan jiwaku. Dan saya menyadari bahwa saya sangat tidak bisa bekerja. G.M. Rao.
Ketika kita mengejar mimpi, akan ada beberapa tarikan dari arah yang berbeda, dari pemangku kepentingan, keluarga, teman, dan masyarakat. Dalam kasus saya, ada banyak situasi seperti itu. Misalnya, ketika saudara laki-laki saya yang bermitra dengan saya untuk bisnis keluarga memiliki aspirasi yang berbeda, saya keluar dari kemitraan untuk mengejar impian saya sendiri. GM Rao memiliki keberanian untuk mengejar mimpinya sendiri, dan melihat apa yang telah dia lakukan dengan hidupnya. Dia telah membangun bandara, jalan raya, dan rumah sakit, dan mengembangkan kota-kota di India. Dia telah meningkatkan negaranya dan kehidupan ratusan juta orang karena dia membuat keputusan untuk mengikuti kebahagiaannya sendiri. Seringkali dibutuhkan keberanian untuk melakukan hal yang Anda sukai dan bertentangan dengan mayoritas. Tahan godaan untuk mencoba dan menyenangkan siapapun, dan jujurlah pada diri sendiri. Bukan tugas Anda untuk menyenangkan orang lain, itu tugas mereka untuk menyenangkan diri mereka sendiri dan menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Ini adalah hidup Anda, dan Anda harus mengikuti kata hati Anda sendiri. Ada sesuatu yang istimewa tentang Anda, bakat atau keterampilan yang unik bagi Anda, dan Anda memiliki tanggung jawab terhadap hidup Anda untuk mewujudkannya. Ambil pekerjaan yang kamu sukai. Saya pikir Anda sudah gila jika terus mengambil pekerjaan yang tidak Anda sukai karena menurut Anda itu akan terlihat bagus di resume Anda. Bukankah itu seperti menabung seks untuk hari tuamu? Warren Buffett, tokoh bisnis dan investor. Anastasia Soare, lihatlah ke dalam hidup Anda. Jika Anda bahagia di mana Anda berada, itu bagus untuk Anda. Jika Anda tidak senang, Anda harus mulai menganalisis. Oke, apa yang membuatku bahagia? Saya sedang dalam pekerjaan dan saya tidak bahagia. Nah, ganti pekerjaan. Jika Anda telah memutuskan bahwa Anda akan membuat perubahan tetapi Anda tidak tahu caranya, langkah pertama dan terbesar yang dapat Anda ambil adalah mulai mengikuti kebahagiaan Anda. Anastasia Soare, Anda seorang akuntan, dan Anda sama sekali tidak bahagia. Yah, mungkin Anda suka memasak. Pergi dan jadilah koki. Jangan langsung berhenti kerja, karena harus bayar tagihan, tapi coba atur rencana. Oke, aku akan melakukan ini paruh waktu. Anda harus merencanakan. Setiap sen yang saya hasilkan, saya ingin memastikan bahwa saya akan menggunakannya untuk mengejar impian saya. Jika Anda tidak memiliki dukungan dari uang, stres yang datang karena tidak mampu membayar tagihan Anda akan menghancurkan impian Anda. Anastasia memiliki keluarga untuk dinafkahi, jadi dia menghabiskan 2 tahun merencanakan bisnisnya sebelum dia mengambil lompatan. Sekarang dia memiliki perusahaan global dan dia menjalani kehidupan impiannya. Jika Anastasia tidak mengerjakan rencana dan mengikuti kebahagiaannya, dia masih akan bekerja 14 jam sehari di salon orang lain. Ada begitu banyak hal yang dapat Anda mulai lakukan sekarang untuk mengikuti kebahagiaan Anda. Ikuti kursus gratis tentang apa yang ingin Anda lakukan. Dapatkan buku dan majalah dan baca tentang orang-orang yang melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Cari tahu jenis pekerjaan apa yang bisa Anda dapatkan untuk menempatkan Anda di bidang itu. Gunakan internet, media sosial, tulis blog, dan lakukan riset. Anda memiliki dunia di ujung jari Anda dan lebih banyak peluang dari sebelumnya untuk terhubung dan menjelajah. Berikan perhatian sebanyak mungkin pada apa yang ingin Anda lakukan. Laird Hamilton, bagaimana Anda bertransisi dari apa yang Anda lakukan ke tempat di mana Anda melakukan apa yang Anda sukai? Subsidi melakukan apa yang Anda sukai dengan melakukan sesuatu yang lain untuk memberi Anda dukungan yang cukup untuk melakukan hal yang Anda sukai. Tiba-tiba Anda akan melakukan hal yang Anda sukai sebagai hal yang menyediakan untuk Anda. Dan transisi itu akan terjadi lebih cepat dari yang Anda kira. Mastin Kip, jika Anda memiliki tanggung jawab lain, Anda dapat perlahan mulai membangun bisnis sampingan, dan akhirnya Anda baru saja mengambil lompatan. Ikuti kebahagiaanmu dan semesta akan membuka pintu untukmu di mana hanya ada dinding. Joseph Campbell, orang yang mempelajari dongeng. Anda dapat mulai sekarang untuk mengikuti kebahagiaan Anda, karena di suatu tempat dalam hidup Anda ada sesuatu yang selalu ingin Anda lakukan yang belum Anda lakukan. Apakah Anda memiliki keinginan untuk belajar dansa ballroom atau rap, selancar, atau arung jeram? Apakah Anda memiliki keinginan untuk mengikuti kelas akting, kelas melukis atau berkebun, atau belajar cara menata pakaian atau interior rumah? Atau adakah alat musik yang ingin sekali Anda pelajari karena ketika Anda mendengarnya dimainkan, Anda langsung merasakan kebahagiaan? Apakah Anda merasa tertarik pada negara tertentu, dan ketika Anda mendengar bahasa itu diucapkan, sesuatu di dalam diri Anda bergerak? Apakah ada sesuatu yang Anda suka lakukan sebagai seorang anak, tetapi ketika Anda tumbuh menjadi dewasa Anda mengesampingkannya karena Anda harus mencari nafkah? Apa yang selalu ingin Anda lakukan?
Kebanyakan orang tidak pernah bertindak berdasarkan dorongan ini atau mereka mengesampingkannya karena mereka pikir itu tidak penting dan tidak memiliki hubungan dengan hal-hal yang lebih besar yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Tetapi dorongan yang Anda rasakan untuk melakukan sesuatu secara khusus adalah semesta memanggil Anda untuk mengikuti kebahagiaan Anda, dan hal tertentu itu pasti terhubung dengan jalan impian Anda. Anda tidak dapat melihat hubungan dari sudut pandang Anda di bumi, tetapi semesta dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah jalan yang akan membawa Anda ke impian Anda. Hal yang menggerakkan Anda. Apa yang membuat Anda tertarik? Apa yang menggerakkan Anda? Apa yang selalu ingin Anda lakukan? Ikuti dorongan itu, ikuti kebahagiaan Anda, karena meskipun Anda mungkin tidak menganggapnya relevan dengan impian Anda, sebenarnya benang itulah yang akan membawa Anda ke sana, seperti yang terjadi pada putri saya. Sejak dia belajar membaca, putri saya berkata bahwa dia akan menjadi seorang penulis ketika dia dewasa. Selain menulis, dia mencintai dua hal lebih dari apapun, berada di alam dan menunggang kuda. Dia mempertahankan cintanya pada ketiganya sejak kecil hingga dewasa, tetapi ketika dia pindah ke Amerika dia harus meninggalkan kudanya. Dengan relokasinya, impian seumur hidupnya untuk menjadi seorang penulis duduk diam di latar belakang, sementara mimpi besar lainnya mengambil alih dirinya untuk bertemu pasangannya yang sempurna dan memiliki keluarga. Dia membuat daftar semua yang dia inginkan dari pasangannya yang sempurna, tetapi selama beberapa bulan dia tidak terlihat. Kemudian dia membuat keputusan untuk hanya mengikuti kebahagiaannya. Jadi dia memulai pelajaran menunggang kuda, dia mulai menulis lagi, dan dia membeli sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh alam. Rumah kecilnya membutuhkan banyak pekerjaan, tetapi dia sangat bahagia tinggal di dalamnya karena dia dikelilingi oleh alam. Inilah yang terjadi ketika putri saya mengikuti kebahagiaannya. Dia diberi kuda baru untuk ditunggangi dalam pelajarannya, dan saat dia menaiki kuda itu, mereka menjadi satu dengan yang lain. Dia telah menemukan kuda impiannya, dan dia diberi kesempatan untuk membeli kuda itu dengan pembayaran bertahap yang bisa dia kelola dengan mudah. Dia datang dengan ide untuk buku anak-anak, dan dia selesai menulis buku pertamanya. Dia sangat bahagia, dia memiliki kuda impiannya, dia hidup di alam, dan dia akhirnya menulis sebuah buku. Dan saat itu juga, di tengah kebahagiaannya, putri saya bertemu dengan pasangannya yang sempurna. 2 bulan setelah impian pasangannya yang sempurna menjadi kenyataan, impian seumur hidupnya untuk menjadi seorang penulis juga menjadi kenyataan. Penerbit besar menerima bukunya untuk diterbitkan. Selain itu, hal-hal tiba-tiba tampak menjanjikan untuk rumah kecilnya yang membutuhkan banyak pekerjaan. Pasangannya yang sempurna kebetulan adalah putra seorang pembangun. Anda dapat memiliki semuanya. Tidak peduli seberapa tidak berhubungannya kebahagiaan Anda dengan mimpi yang lebih besar, ikuti kebahagiaan Anda dan ikuti dengan sepenuh hati. Meskipun Anda tidak dapat melihat seluruh jalan ke depan, kebahagiaan Anda adalah benang yang akan membawa Anda ke semua impian Anda. Demikian akhir dari part 1.